Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pertemuan keempat kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan yang sudah saya buat di pertemuan keempat dan juga progres yang ketiga. Jadi di pertemuan keempat ini kita disuruh untuk membuat file JSON yang dimana terdapat satu buah search dan dua buah filter. Nah, ini adalah latihan yang ada di lab yang sudah dimodif sehingga berbeda dari modul. Perbedaannya seperti ini. Nah, ini dari modul. Terus ini hasil dari latihan. Ini. Di sini tampilannya sudah responsif dan juga terdapat filenya. Oke, berikut adalah kode yang harus kita buat. Yaitu di sini adalah produk-produk yang akan ditampilkan buat di file JSON. Berikutnya, buat file baru yang isinya tuh kayak gini. Jadi di sini kita akan mengimport file JSON-nya dan menerapkan juga Tailwind. Di sini ada Tailwind CSS-nya. Dan ini digunakan untuk menampung nilai. Nah, di sini gunanya untuk menampung data yang terdapat pada bagian search. Di sini yang untuk bagian filter. Nah, pada bagian search itu akan menampung bagian judul dan description. Sedangkan pada filter, data yang difilter itu yaitu bagian produk. Nah, kalau misalnya dia alt text, berarti akan menampilkan semua bagian nama produknya. Jadi nama produknya itu yang digunakan untuk memfilter. Di sini terdapat desain-desain untuk mempercantik tampilan. Nah, di sini bagian untuk men-search, bagian search-nya. Di sini untuk bagian filter, dan yang di sini untuk di bagian isi dari card-nya, yaitu ada ini dalam pemanggilan ID-nya. Terus yang akan ditampilkan itu namanya, judulnya, terus ada deskripsinya, deskripsi dari barangnya apa, harganya berapa, dan ada bagian tag-nya juga. Nah, ini adalah isi dari file CSS-nya yang terdapat untuk mempercantik tampilan juga. Berikutnya itu di bagian main.jsx. Nah, pada bagian search ini, di sini itu ada untuk mengatur responsifnya. Nah, di sini itu pada medium, terus di sini ada. Nah, pada medium itu, kalau medium itu sekitar 700-an px gitu kan. Nah, nanti akan menghasilkan nanti akan jadi baris gitu. Nah, contohnya tadi seperti ini. Nah, awalnya kayak gini, pijakan.
terus kalau dikecilin jadi 2, jadi berbentuk baris. Nah, sedangkan untuk mengatur berapa card, sedangkan kalau untuk yang mengatur berapa card nih, kayak gini, 1, 2, 3, nah itu ada di bagian sini. Kalau misalnya dia yang paling kecil itu 1, terus kalau bagian smallnya 2, dan yang ujungnya ada 3 card. Terus di sini tuh ada gapnya ke bawah, berapa jaraknya ada di pertengahan yang di atas sama yang di bawah gitu. Ini yang bagian medium, di sini yang small, dan ini kalau 1. Kalau yang hasil kode untuk mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk yang project, di sini saya membuat sepatu. Di sini sepatu, dan di sini terdapat 20 data tentang sepatu. Nah, ini adalah file CSX-nya. Ini kita import JSON sepatunya. Terus di sini saya gunakan untuk filter dan bagian search. Ini bagian search, terus ada filter kategori dan filter brand. Nah, ini digunakan pada bagian search. Kalau dia ada spasi berarti true, jadi akan menampilkan semua data gitu, nggak ada hasil search-nya, hasil filternya. Di sini untuk search word-nya. Jadi kalau isi dari search words-nya ini tuh nilainya string, nah nanti itu akan diubah ke to lowercase, jadi bukan yang sensitif gitu, harus sesuaikan. Jadi kalau kapital ya huruf kapital juga enggak, jadi dia ini nggak sensitif, makanya ini diganti ke lowercase semuanya. Nah, terus kalau misalnya terus dicek gitu, kalau ada nggak kata-kata itu, kata-kata yang sesuai dengan bagian search dan yang ada pada produk. Jadi baru akan menampilkan produknya. Kalau yang ini itu untuk bagian filternya. Itu saya menggunakan filter di bagian kategori dan bagian brand. Kalau bagian search-nya, bagian filter kategori dan filter brand-nya itu dapat, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah responsive word-nya. Ini bagian search, search, dan akan menyimpan hasil search itu. Ini untuk filter kategorinya. Nah, kalau dia all kategori, maka akan menampilkan semua data. Ini bagian filter brandnya. Nah, di sini adalah responsive word-nya. Sama seperti latihan tadi, yang paling kecil itu 1, terus yang small itu nanti 2, yang medium nanti 3. Dan kalau yang besar itu 4. Hasilnya seperti ini. Kalau yang besar itu ada 4, terus coba kita kecilkan. Ini yang paling kecil 1, terus yang small ini 2, yang bagian medium, ini yang besar. Terus di sini tuh bagian mempercantik tampilannya. Di sini ada bagian brand, teksnya warna
abu, belum kategori teksnya juga warna abu. Nah, kalau yang bagian price atau harga itu warnanya kayak gini. Nah, ini tuh bagian untuk mempersatukan tampilan. Dan jangan lupa untuk mengimport tiling CSS-nya. Dan bagian main sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kita coba. Ini akan menampilkan Adidas. Ini kategorinya selesai. Coba ini. Bisa dibagi juga. Sama juga pada yang di pertemuan 4. Misalnya Apple atau Samsung. Ada kedua, kita coba pakai yang bagian smartphone, ada Apple, ada Samsung, ada handphone. Oke, mungkin sekian video laporan pertemuan keempat saya. Terima kasih.